Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12, Septi Dwi Lestari dengan NIM 101-200-238. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Islam secara sistematis dan inovatif dalam merespon warisan budaya lokal maupun problematika kontemporer dengan memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Terdapat dua indikator, yang pertama, berbagai tradisi pada masyarakat pedalaman, dan yang kedua, problematika kontemporer. Berbagai tradisi pada masyarakat pedalaman, yang pertama, menyiram kuburan dengan air mawar, yang kedua, makuliwalopi dari suku Mandar, yang ketiga, upacara selamatan, yang keempat, dari daerah Madura, seni pertunjukan karapan sapi, yang kelima, dari daerah Madura juga, tradisi budaya rokat Pangkalan, dan yang terakhir, sesajen-sesajen dari daerah Bali. Dari berbagai contoh tadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menyiram kuburan dengan air mawar. Tradisi lokal di Indonesia yang sangat bervariasi, contohnya ketika ziarah kubur menyiram kuburan dengan air mawar yang selalu dilakukan setiap orang, karena adat seperti ini bagi mereka merupakan tradisi yang perlunya pastinya ada kemauan untuk tujuan baik mendoakan yang sudah meninggal dan kita juga mengingat mati. Adapun menyiram kuburan dengan air mawar hukumnya makruh karena menyia-nyiakan harta, yang tidak dihukum haram karena dilakukan dengan tujuan baik seperti memuliakan mayit, mendatangkan peziarah kubur disebabkan wanginya tempat. Yang kedua, makuliwalopi dari suku Mandar. Masyarakat suku Mandar banyak bermukim di Sulawesi Barat, dikenal sebagai pelaut yang ulung. Sebelum pergi melaut, orang Mandar melakukan praktik ritual yang disebut dengan makuliwalopi. Ritual ini dilakukan agar keselamatan dan rezeki diberikan oleh Tuhan kepada nelayan yang akan melaut dalam waktu yang lama. Upacara kuliwa menyatukan unsur rumah, perahu, laut, dan posasik atau nelayan di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga adalah upacara selamatan. Perihal upacara selamatan menjadi semacam wadah bersama masyarakat yang mempertahankan berbagai aspek kehidupan sosial serta pengalaman individual dengan suatu cara yang memperkecil ketidakpastian, ketegangan, dan konflik, atau setidaknya dianggap berbuat demikian. Selamatan dapat diadakan untuk merespon nyaris semua kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau dikuduskan. Selalu ada hidangan khas yang berbeda-beda. Menurut maksud selamatan, dupa pembacaan doa Islam dan pidato tuan rumah yang disampaikan dalam bahasa Jawa tinggi atau halus yang sangat resmi, yang isinya tentu saja berbeda-beda menurut peristiwanya. Yang keempat, dari daerah Madura, seni pertunjukan karapan sapi. Awal mula karapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian. Sebagai gantinya, orang-orang Madura mengalihkan mata pencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan berternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani, khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Suatu ketika, seorang ulama Sumeneb bernama Syekh Ahmad Baidowi, Pangeran Katandur, yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal masyarakat Madura dengan sebutan nanggala atau salaga, yang ditarik dengan 2 ekor sapi. Maksud awal diadakannya karapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah. Orang Madura memelihara sapi dan menggarapnya di sawah-sawah mereka sesegera mungkin. Gagasan ini kemudian menimbulkan adanya tradisi karapan sapi. Karapan sapi segera menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, khususnya setelah menjelang musim panen habis. Karapan sapi didahului dengan menggerakkan pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi musik saronen. Yang kelima, dari Madura juga, tradisi budaya rokat Pangkalan. Tradisi rokatase atau pangkalan adalah
suatu upacara dalam bentuk hewan kurban yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat nelayan di daerah Pasean, Madura. Upacara ini ditunjukkan pada Sekobasa Tase atau penguasa laut, yaitu Nabi Cindir. Di samping ditunjukkan pada Nabi Cindir, sebagian sesaji persembahan dalam upacara tersebut juga ditunjukkan pada malaikat 4. Dalam upacara Rokat Bumi, keempat malaikat itu disebutkan secara jelas, yaitu malaikat yang menguasai bumi bagian timur adalah Jibril, malaikat selatan adalah Mikail, malaikat barat adalah Israfil, dan malaikat bagian utara adalah Israil. Maksud pelaksanaan upacara tradisional Rokat Pangkalan adalah memohon berkah, rizki, perlindungan, dan keselamatan bekerja di laut bagi para nelayan di Pasean. Yang terakhir adalah sesajen-sesajen dari daerah Bali. Tradisi masyarakat Bali, sesajen-sesajen pura atau konser-konser gamelan, tindakan-tindakan sopan santun adalah karya-karya seni. Jadi tindakan-tindakan itu dipertunjukkan dan dimaksudkan untuk dipertunjukkan, bukan ketulusan atau apa yang akan kita sebut ketulusan, melainkan merupakan pendekatan. Dari semua ini merupakan kehidupan sehari-hari, jelas bersifat upacara. Pada sifat upacara ini mengambil bentuk semacam permainan yang sungguh-sungguh, bahkan tekun, dan bentuk-bentuk publik yang artinya agama, seni, dan etika adalah seni budaya yang menyeluruh dengan kemiripan yang tersusun. Indikator yang kedua adalah problematika kontemporer. Problematika memiliki arti permasalahan, sedangkan kontemporer adalah masa sekarang. Problematika kontemporer merupakan permasalahan pada era sekarang atau era modern. Kondisi keterpurukan dunia Islam muncul saat dunia Barat mengalami perkembangan dan mengakibatkan krisis kepercayaan diri sebagai umat Islam. Dari segi keberagaman tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berintegrasi. Pada zaman sekarang ini, wujud tersebut adalah kelompok-kelompok yang besar terdiri dari banyak manusia, tersebar di muka bumi sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang erat dan disebut negara-negara nasional. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Kebudayaan yang hidup pada suatu masyarakat pada dasarnya merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku, nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks itulah unsur solidaritas menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.